Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Akmal. Saya dari Universitas Gadjah Mada, Prodi Teknologi Radar Sainteknik semester ke-6. Saya berdomisili di Yogyakarta. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan yang saya miliki, untuk kelebihan yang pertama saya memiliki analytical thinking dan problem solving yang kuat. Berikutnya saya memiliki kemampuan leadership yang cukup baik dan juga time management yang baik. Nah, untuk kekurangannya, saya rasa saya tergolong orang yang perfeksionis, di mana kadang saya terlalu fokus pada detail-detail yang kurang penting di pekerjaan saya yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengerjaan suatu task seperti itu. Nah, cara saya untuk mentreatment kelemahan saya tersebut, kadang saya selalu membuat eh, deadline kecil, deadline-deadline penting di setiap tugas yang saya kerjakan, dan juga saya eh, mencoba untuk fokus pada hal-hal yang lebih terakhir dibanding detail-detail kecil seperti itu. Baik, untuk pengalaman pekerjaan yang pernah saya dapatkan, saya pernah magang selama 6 bulan di Widya Robotics, salah satu AI company terbesar di Yogyakarta. Di sini saya terlibat aktif dalam beberapa proyek. Proyek yang saya kerjakan itu seperti object detection untuk alat pelindung diri di lingkungan konstruksi. Terus berikutnya saya juga pernah terlibat di dalam proyek vehicle detection di suatu pelabuhan di daerah Jawa, dan juga aktif di riset human activity recognition. Berikutnya saya pernah virtual internship di Home Credit Indonesia dan Kimia Farma. Di Home Credit itu saya menjadi data scientist intern dengan membuat balance scorecard dengan memanfaatkan assembling dari beberapa model dan juga teknik sampling smalls. Terus berikutnya di Kimia Farma itu saya ditugaskan untuk membuat dashboard untuk men-tracking produk obat salisil di berbagai daerah di Indonesia. Nah, untuk di Bangkit sendiri di Captain Project itu saya sebagai AI engineer ditugaskan untuk membuat model skin tone detection dan skin tone classification dan juga object detection untuk skin cancer. Nah, pengalaman organisasi saya di sini saya pernah menjadi kadit di bidang data mining dan AI di Komatik UGM. Jadi di sini saya melit sekitar 23 anggota tim dan juga sukses menyelenggarakan 10 sharing session bersama mentor-mentor berpengalaman dan 9 kompetisi internal tingkat UGM. Untuk motivasi dan komitmen saya sendiri, motivasinya adalah mendapatkan pengalaman praktis di perusahaan berbasis IT dan komunikasi terbesar di Indonesia, yaitu Telkom, lalu kesempatan untuk belajar bersama mentor yang sudah well experience, terus berpartisipasi dalam proyek inovatif untuk meningkatkan layanan publik di Indonesia, serta komitmennya yang pertama saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas, dan menjadi tanggung jawab saya selama program magang berlangsung, dan menjaga profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan, dan selalu mengembangkan hard skill dan soft skill untuk mencapai hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi perusahaan tentunya. Untuk kesibukan saya saat ini, saya sedang sibuk mempersiapkan publish paper, di mana di sini saya mempropos suatu inovasi yang relate dengan AI dengan membuat hybrid pendimensional CNN dan transformer encoder eh, sebagai model penerjemah bahasa isyarat Bisindo dalam meningkatkan layanan inklusivitas publik, di mana di sini goals utamanya adalah menurunkan atau reduce gap antara komunikasi antara si orang normal dan orang yang memiliki gangguan pendengaran seperti itu. Untuk proyek paling menarik dari sekian banyak proyek yang telah saya kerjakan, yaitu proyek pada final Datathon Ristek Universitas Indonesia tahun 2023, di mana di sini peran saya sebagai tim leader dengan durasi pengerjaan dalam kurun waktu 14 hari. Di sini tim kami memproposal suatu paper yaitu meningkatkan mobilitas simpang 4 pinit dengan pengendalian lampu lalu lintas berbasis DKN. Nah, di sini untuk tahapan pengerjaannya seperti ini dengan melakukan data gathering. Jadi kami mengumpulkan video CCTV di Jogja, terkhusus di simpang 4 pinit selama kurun waktu 3 hari. Dan berikutnya melakukan data pre-processing dengan mengcounting objek kendaraan seperti mobil, motor, dan yang lainnya menggunakan YOLO V8 dengan sedikit fine tuning. Terus berikutnya kami melakukan traffic simulation dengan berbagai skenario behavior pengguna jalan seperti itu, lalu membangun reinforcement modelnya dengan memanfaatkan Deep Key Network sebagai agen, di mana di sini Deep Key Network juga mendesain pada akhirnya outputnya akan mendesain durasi waktu lampu merah di setiap exit ruas-ruas jalan seperti itu. Dan yang terakhir adalah performance evaluation, di mana di sini membandingkan saat diterapkan agen DTN dan saat pengaturan lalu lalu lintas itu bersifat statis. Nah, untuk kendala dan solusinya selama tahapan pengerjaan, pertama kendalanya itu mengumpulkan data lalu lintas yang akurat itu
memerlukan waktu yang cukup banyak. Pada akhirnya kami di sini mempropos suatu inovasi dengan membuat otomatisasi script untuk meng-crawling CCTV-nya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah menyusun simulasi dan mereplikasi kondisi nyata lalu lintas itu cukup kompleks. Jadi di sini akhirnya kami membaca beberapa paper dan menemukan suatu framework yang digunakan yaitu Intelligent Director Model yang kami adjustment untuk case kami seperti itu. Nah, yang terakhir itu mengoptimalkan DKN untuk menemukan solusi terbaik. Di sini akhirnya solusi yang kami angkat yaitu dengan menggunakan persamaan Bellman untuk mengintegrasikan reward-nya, di mana eh, reward tersebut dapat menentukan atau mendesain dari keberhasilan action-nya selama agent DKN itu one iteration seperti itu. Baik untuk hasilnya, di sini terlihat di visualisasi bahwa DKN memberikan hasil lebih baik dibandingkan konfigurasi penggunaan lampu lalu lintas secara statis, di mana DKN menurunkan waktu tunggu secara signifikan di beberapa exit ruas jalan seperti itu. Untuk perasaan yang saya rasakan setelah mengerjakan project ini, senang karena di sini saya dan tim berhasil meraih award 5 best paper. Selain itu, saya dan tim juga berharap solusi inovatif yang kami bangun ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikutnya untuk tools yang sering digunakan oleh saya dan tingkat skor kemampuannya seperti yang tertera pada slide. Baik, sekian dari saya Ridwan Iqbal. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan